Halo Capricorn, selamat datang di bacaan umum. Dan ini sifatnya timeless, tidak ada batasan waktu. Kalau kamu nggak cocok di sini, maka silakan cari bacaan untuk zodiak, moon, rising, Venus kamu. Kalau tetap nggak cocok, kamu bisa kembali ke masa mendatang, bulan depan atau tahun depan ya. Siapa tahu lebih cocok, karena ini tidak ada batasan waktunya. Kalau tetap nggak cocok di masa mendatang, ya sudah, berarti memang kamu, energi kamu tidak terbaca di sini, tidak terkoneksi dengan kartu-kartu ini ya. Santai aja, ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Oke, Capricorn, pesan untuk Capricorn, pesan untuk Capricorn. Ada apa dengan Capricorn? Oke, ada satu yang ke flip. Aku ambil yang ke flip atau yang jatuh ya. Oh, ada dua ya udah. Oke. Upsi. Untuk Capricorn. Oke. Opis keluar lagi ya. Oke, ada Seven of Ariel, Seven of Pentacle. Jadi kamu kelihatannya sedang menunggu hasilnya ya, menunggu hasil kapan panen nih ya. Kamu sudah berinvestasi secara bijaksana ya. Investasi di sini bukan berarti kamu ikut investasi reksadana atau investasi apa tuh yang online gitu ya, nggak harus seperti itu ya. Investasi di sini juga artinya adalah suatu bentuk di mana kamu itu mungkin menabung atau investasi kebaikan ya, kamu menolong orang lain gitu, itu bisa juga ya. Berderma itu juga investasi ya. Melakukan hal-hal baik itu adalah investasi juga ya. Bersabarlah dan tunggulah masa panen. Nah nih, bersabar. Jadi kamu sudah menabur benihnya ya. Menabur benihnya, tinggal kamu menunggu panennya. Kalau benih yang kamu tabur itu bagus, maka panennya juga bisa diharapkan bagus juga ya kan. Review your progress and make plans for your next endeavor ya. Review atau kajilah, cek lagi perkembangan kamu dan buatlah plans. Kok jadi kehilangan kata-kata. Buatlah rencana ya, rencana untuk ya proyek kamu atau apapun yang ingin kamu lakukan selanjutnya ya. Ada new beginnings. Oke, kamu dapat energinya Scorpio di sini ya. Dan pada Queen of Gabriel, ini Queen of Wands, ini energinya Aries. Kamu sedang memulai kehidupan yang baru. Oke, mungkin siklus baru ya, karena ini adalah the death ya. Jadi ada siklus baru karena di sini kamu diminta untuk melepaskan masa lalu, karena ada masa depan yang lebih membuat kehidupan kamu lebih kaya, lebih memperkaya kamu ya. Jadi itu kenapa di sini ada new beginning dan peace. Ini dua kartu ini benar-benar pesan yang kuat bahwa kamu akan mengalami suatu siklus baru di dalam hidup kamu. Dan kamu diminta untuk melepaskan yang sudah yang lalu, masa lalu itu dilepaskan aja supaya siklus baru ini, awal baru ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena kalau tidak nanti itu artinya kamu resisten ya. Ada resistensi, ada penolakan, maka akan lebih sakit, maka akan lebih terhambat di sini ya. Jadi jangan takut dengan sesuatu perubahan yang baru ya. Temukan tujuan kamu itu apa ya.
nih, review, forgiving and compassionate review of the past. Jadi kamu lihatlah masa lalu itu ya, ini karena kamu diminta untuk rilis masa lalu kamu ya, Capricorn. Lihatlah masa lalu itu sebagai suatu pelajaran yang berharga ya. Anggap aja itu sebuah kalau itu sebuah kesalahan, maka itu ya salah investasi gitu ya. Tetapi kalau kamu itu sudah dilepaskan, maka itu kamu akan bisa maju nanti ya. Kamu jangan stuck di situ ya. Dan lihatlah masa lalu itu dengan cara memaafkan dan compassion. Memaafkan apa yang terjadi di masa lalu ya, lebih welas asih pada orang-orang yang mungkin memang kamu menimbulkan luka di masa lalu ya, menimbulkan luka atau trauma, termasuk ketika trauma masa kecil ya. Ini penting banget untuk disembuhkan. Menyembuhkannya bagaimana ya, menyadari bahwa itu adalah bagian dari pertumbuhan ya, bagian dari pertumbuhan untuk kamu menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi dimaafkan ya. Tanpa memaafkan tidak ada kesembuhan di sini ya. Let go, ikhlas. Kalau kamu udah memaafkan, maka kamu sudah let go, kamu sudah ikhlas gitu ya. Walaupun memorinya akan tetap ada, memori itu nggak bisa dihapus kecuali kalau kamu amnesia ya. Memorinya tetap ada, tetapi cara kamu memandang memori itu nanti akan lain gitu ya, karena sudah kamu ikhlaskan. Oke, ini pesan penting banget karena dua kartu ini sangat-sangat berhubungan, hubungannya erat sekali ya. Untuk melepaskan masa lalu dan berani untuk menerima perubahan ya. Karena di sini juga ada isyarat kamu itu sedang menunggu suatu hasil ya. Jadi sebenarnya new beginning, awal yang baru itu adalah sebenarnya juga hasil dari tanaman kamu sendiri, hasil dari investasi kamu sendiri. Oke. Queen of Gabriel di sini energinya Aries, orang yang bergairah, yang mempesona, yang mandiri dan cerdas. Oke. Mungkin kamu terkoneksi dengan Aries dan Scorpio. Ya. Kamu bisa melakukan apapun sekarang ya. Kejarlah apa yang kamu inginkan. Oke. Karena kamu memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menarik orang-orang yang bisa menolong kamu nih ya. Bagus banget kan? Ya. Kamu diingatkan bahwa kamu bisa melakukan apapun ya. Nah, nih Four of Ariel ini ada kaitan erat banget sama si Seven of Ariel ya. Ketika kamu memberi, kamu juga menerima. Nah, ini dia investasi. Tadi aku bilang investasi itu juga perbuatan baik, itu investasi juga ya. Ketika kamu memberi, kamu akan menerima. Nah, jadi kalau kamu sudah memberikan hal-hal yang baik, kamu tinggal menunggu panenan yang baik juga ya. Jadi kalau menabur benih yang baik-baik ya. Kalau hasil yang kamu tanam itu adalah benih yang negatif, bagaimana? Ya, kamu harus siap konsekuensinya. Kamu harus nanti akan kamu yang kamu panen itu juga akan hal yang negatif ya, karena ya itu namanya hukum tabur tuai atau hukum sebab akibat sebenarnya ya, hukum semesta ya, atau orang bilang juga ada hukum karma gitu. Tapi hukum karma itu adalah hukum perbuatan sebenarnya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai kan, apa yang kamu berikan itu yang akan kamu dapat. Jadi bisa positif, bisa negatif ya, bukan hanya negatif kalau kamu ngomongin karma gitu ya. Misalnya nih ya, kamu lihat di YouTube banyak readingan karma apa, karma dia yang telah menyakiti saya ya. Itu karma negatif ya. Karma positif itu juga ada ya teman-teman. Jadi jangan memaknainya karma itu hanya berasa belah, salah itu ya. Karma positif itu ada ya. Ketika kamu memberi, kamu juga menerima. Nah, kalau kamu mau panennya tuh bagus, maka kamu harus menanam benih yang bagus juga itu ya. Di sini juga si Four of Pentacles ini biasanya juga resistant to change ya,
nggak mau berubah gitu ya, takut akan perubahan. Padahal di sini tadi udah dikatakan bahwa akan ada perubahan, artinya kamu harus mau menerima bahwa sesuatu yang sudah tidak bermanfaat itu di masa lalu memang sudah harus dilepaskan karena ada awal yang baru. Mau tidak mau alam akan memaksa kamu untuk berubah ya. Alam akan memaksa kamu untuk menerima perubahan ya. Jadi kalau kamu resisten, kamu tidak mau untuk menerima perubahan ini, yang ada kamu malah sakit nanti ya. Extremes in how you save or spend money. Nah, hati-hati nih ya. Beberapa di antara kamu Capricorn mungkin kurang bijaksana dalam mengelola keuangan ya. Ada yang boros banget ya, tapi juga ada yang pelit banget. Nah, ini dia. Bagus sih kalau kamu mau saving ya, untuk menabung ya. Menabung dan berhemat itu bagus sekali, tetapi perlu juga kamu sisihkan sebagian untuk beramal, berderma, bersedekah, apapun itu istilahnya ya, sesuai dengan agama kamu. Karena sebenarnya sekali lagi, apa yang kita tanam akan kita tuai, apa yang kita berikan itu akan kita terima. Jadi kalau kamu mau menerima ya kamu harus beri dulu ya. Kebanyakan orang itu kepinginnya menerima terus tapi nggak memberi ya kan. Kalau mau menerima, nomor satu harus memberi dulu dan berikan hal yang baik ya. Investasi hal yang baik ya. Investasi memberi, berderma berupa uang bisa. Investasi berderma berupa perbuatan baik, menolong orang lain. Memberikan informasi pada orang lain itu juga investasi loh ya teman-teman. Saat kita membutuhkan informasi, nanti akan ada orang yang kasih informasi ya, ngasih tahu jalan gitu ya. Itu juga akan informasi, dan itu akan sebenarnya hal-hal yang kecil sih, tapi itu kalau kamu mau membiasakan dari hal-hal kecil, maka nanti akan lebih mudah untuk melakukan hal yang lebih besar ya. Dan nggak usah percaya deh, jangan percaya dengan apa yang saya omongkan ya, tapi lakukan dan buktikan ya. Jangan percaya tapi lakukan percobaan ya kan. Orang kan harus cerdas. Kalau dikasih tahu begini, emang bener, coba deh, kamu coba, dan kamu harus bereksperimen sendiri dan membuktikannya. Jangan langsung percaya ya. Oke, Three of Gabriel, kita punya Gabriel lagi. Kemakmuran itu akan muncul, akan timbul dari perencanaan yang bijak. Nah, waktunya untuk kamu itu the next step ya. Waktunya untuk langkah selanjutnya, betul. Waktunya untuk langkah selanjutnya itu kenapa kamu diminta melepaskan masa lalu, melepaskan apa yang gak enak-enak, karena kamu harus next step. Kamu harus langkah selanjutnya, kamu harus awal baru, new beginnings gitu ya. Optimistic plans, oke. Perencanaan yang optimis nanti akan berhasil ya, akan mendapatkan hasil sesuai yang kamu harapkan. Jadi di sini tentang planning, mana tadi planning ya, tentang perencanaan. Kamu harus membuat planning, membuat perencanaan yang optimis, yang baik ya. Karena perencanaan itu perlu gitu. Kamu bikin planning tentang kehidupan kamu itu perlu. Kenapa? Karena ini ada awal baru, artinya kamu harus bersiap terhadap segala kemungkinan baru. Dan buatlah planning ke depannya apa, supaya kehidupan kita itu lebih tertata dan ada progres, ada kemajuannya ya. Banyak orang itu yang stuck, yang tertambat, yang mandeknya cuman di emosi-emosi yang negatif aja, di sakit hatinya diingat-ingat terus, dendamnya, bencinya, marahnya diingat-ingat terus, tapi tidak melakukan sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk kemajuan hidupnya gitu. Jadi ya jangan salahin orang lain kalau kehidupan kita kayak gini-gini aja, itu ya salah kita sendiri ya. Apa yang kita tanam, coba cek ya. Benih apa yang kita tanam, apa yang sudah kita berikan ya. Kalau kita memberikannya kebencian, kemarahan, ya jangan
salah kalau kamu juga menuai hal yang sama gitu ya. Jadi tanggung jawab kehidupan kita itu tanggung jawab kita nggak usah cari kambing hitam ya, nggak usah cari kambing hitam, nggak usah menyalahkan orang lain. Hidup kita mau seperti apa itu adalah sekali lagi benihnya, dan apapun yang sudah kita berikan ya, yang kita berikan itu akan yang kita terima. Kalau kita mau hidup kita baik ya kita berikan yang baik, nggak usah nyalain orang lain ya. Kita berusaha untuk, ini tanggung jawab namanya ya. Kalau kita terus nyalain orang lain ya jangan salahin juga kalau hidup kamu kayak gitu terus ya. Oke, maaf kalau ada yang tersinggung ya. Karena kalau saya baca komentar saya sedih sebenarnya ya, dengan komentar yang isinya hanya menghujat dan menyalahkan dan membenci orang lain aja ya. Orang lain itu memberikan luka, sakit hati ke kita itu sebenarnya juga untuk kan sekali lagi kita yang kita yang sudah menanam. Cek apakah kita juga menyakiti orang lain, cek apakah kita juga menanam benih menyakiti, menanam benih pada orang lain itu yang negatif ya. Jangan mencari kambing hitam. Oke teman-teman, semoga ini menjadi refleksi kita semua, nggak cuma untuk Capricorn ya. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.